Halo teman-teman, great days. It's always me, Jonathan Kamil alias Kamjon. Oke teman-teman, saya ucapkan selamat datang bagi yang baru join di channel Kamjon Mastermind ini. Bagi yang senang dengan mindset dan alam bawah sadar, jangan lupa klik subscribe-nya dan juga tombol loncengnya. Teman-teman, video-video di channel ini semuanya singkat-singkat dan pastinya bermanfaat. Oleh karena itu, tonton sampai selesai. Jangan di-skip, jangan dilewati. Deal ya? Oke teman-teman, sudah kita bahas ya di video sebelumnya tentang financial freedom atau kebebasan finansial. Bagi teman-teman yang belum nonton, boleh nonton dulu ya. Sekarang di sini kita akan membahas tentang partnernya ya, temennya lah ya, yaitu time freedom atau kebebasan waktu. John, apa definisi dari time freedom? Ini definisinya teman-teman ya. Time freedom atau kebebasan waktu adalah bebas dalam memilih untuk melakukan sesuatu di satu waktu. Jadi kata kuncinya adalah bebas dalam memilih. Ya, dalam artian apa yang dilakukan itu karena benar-benar ingin dilakukan, bukan karena keterpaksaan. Oke? Nah, teman-teman, kalau ada pertanyaan gini nih. Mana yang lebih penting? Financial freedom atau time freedom? Ya, keduanya penting teman-teman, karena kan bersisian ya. Tapi John, di antara kedua ini manalah yang lebih penting? Oke, jawabannya time freedom. Ya, jadi time freedom atau kebebasan waktu itu biasanya muncul atau kita peroleh sesudah mencapai kondisi financial freedom. Teman-teman, uang versus waktu ya. Uang yang hilang bisa dicari lagi. Tapi waktu yang sudah berlalu tidak bisa diputar kembali. Ya. Uang itu ya bisa kita prediksi teman-teman ya, terprediksi. Sedangkan waktu kita nggak tahu sampai kapan kita masih di dunia ini. Jadi waktu itu mahal teman-teman. Ya. Pergunakanlah waktu ya sebaik-baiknya untuk menjadi bermanfaat bagi keluarga, bagi orang banyak ya. Intinya teman-teman berbuat baiklah dengan waktu yang masih diberikan. Oke. Nah, John, gimana sih contoh time freedom? Ya. Nah, ini contohnya gini teman-teman. Di video sebelumnya kan sudah dibahas ya tentang kita membutuhkan nominal 7 juta lah katakan ya. Ini bagi yang belum nonton ya, teman-teman nonton dulu loh. Financial freedom ya. Di sana saya bahas contohnya ya. Nah ini kan kita butuh nominalnya 7 juta. Katakanlah 7 juta sebulan. Ada dua orang. Si A dan si B. Nah si A ini ya dia bekerja di satu perusahaan. Ada bos, ada manajer, ada supervisor gitu ya. Dengan gaji 10 juta sebulan. Sedangkan si B dia punya bisnis angkringan ya. Yang menghasilkan 10 juta sebulan juga. Oke, dua orang ya. Nah, si A ini teman-teman, dia wajib harus ngantor ya, Senin sampai Jumat. Sedangkan si B, karena bisnisnya angkringannya ini sudah autopilot ya. Jadi dia udah punya staff, udah punya koki ya kan. Terus sistem pembayarannya semua sudah tersistem dengan baik ya. Si B ini kalau mau ngantor ya, ngantor dalam tanda kutip itu maksudnya dia mau hadir gitu ya, hadir selalu di bisnisnya itu, keberadaannya, mau ngantor itu adalah suatu pilihan ya, bukan kewajiban lagi, nggak wajib lagi gitu. Jadi si B ini mau tiap hari ngantor pun ya, ataupun tiap hari di rumah aja ya, nggak datang, nggak hadir di sana, nggak ngefek ke penghasilannya teman-teman. Tetap dapat 10 juta sebulan ya. Sedangkan si A teman-teman ya, si A itu dia kan perusahaan orang ya, ada bos ya, dia wajib ngantor. Jadi dia harus ngantor, dalam artian dia terpaksa ngantor. Sedangkan si B ya, ini adalah pilihan. Dia datang, dia hadir di bisnis angkringannya itu adalah karena memang dia mau, memang dia ingin, ya, bukan karena terpaksa. Ya, inilah bedanya
time freedom. Definisinya tadi teman-teman ya, bebas dalam memilih. Apapun yang dilakukan itu karena ingin, bukan karena terpaksa. Di sini B memiliki time freedom. Karena dia mau datang ataupun tidak ke bisnisnya sendiri, mau hadir atau tidak, ya. Itu karena memang benar-benar karena dia ingin. Saya hari ini mau datang, besok libur dulu aja di rumah, ya. Besoknya lagi mampirlah 2 jam, ya. Pilihan dan karena ingin. Jelas ya? Oke. John, gimana caranya mencapai time freedom? Teman-teman capai dulu kondisi financial freedom. Maka otomatis time freedomnya dapat. Terus gimana caranya mencapai kondisi financial freedom? Teman-teman nonton di video sebelumnya. Karena saya sudah jelaskan caranya di sana. Oke, nah teman-teman ini konsep penting nih ya. Ini konsep penting perlu dicatat. Waktu itu berbanding lurus dengan uang. Ya, waktu berbanding lurus dengan uang. Semakin besar waktu yang kita inginkan, maka semakin besar nominal uang yang harus kita keluarkan. Ya, saking mahalnya waktu, makanya banyak sekali orang ingin membeli waktu. Contohnya gimana, John? Nah, saya bahas 2 contoh ya. Contoh yang pertama gini. Pekerjaan rumah, teman-teman ya. Pekerjaan rumah. Ya, sapu lah, ngepel kan, cuci baju, jemur baju ya kan, setrika baju kan gitu. Nah, pekerjaan rumah ini kita lakukan sendiri, teman-teman. Ya, kita lakukan sendiri. Nggak mungkin dong melakukan semua hal ini ya, sapu, ngepel, cuci, jemur, setrika, nggak mungkin cuma 10 menit kan? Ya, mungkin hitungan jam, ya 2 jam mungkin atau 3 jam melakukan ini semua, kan gitu ya. Nah teman-teman, waktu 3 jam ini, gimana cara kita membebaskannya? Ya, saya nggak mau waktu 3 jam saya ini untuk ngerjain begini. Ya, saya ingin punya kebebasan waktu di sini. Caranya adalah dengan membeli waktu, yaitu hire asisten rumah tangga, mempekerjakan, menggaji asisten rumah tangga. Pekerjaan rumah yang tadi itu, biarlah asisten rumah tangga yang mengerjakan, kita bayar gaji. Kita mengeluarkan uang, teman-teman, untuk membeli waktu. Ya, jelas. Contoh yang kedua, pesawat terbang versus moda transportasi lainnya. Ini teman-teman ya, mau berangkat dari Jakarta ke Bali. Ya, banyak cara ya. Pesawat terbang bisa, kapal laut bisa, nyetir sendiri pun bisa, kan udah ada tol ya. Udah ada tol. Nah, dari Jakarta ke Bali nih, katakanlah nyetir sendiri ya. Nyetir mobil sendiri atau motor sendiri. Itu kurang lebih dibutuhkan waktu 1,5 hari ya. Kalau misalnya dikebut gitu ya. Ataupun katakanlah 2 hari lah, mungkin nginep semalam. Jadi 2 hari sampai di Bali. Ya. Terus mikir kan, teman-teman lihat. Berbagai moda transportasi, dilihat dari waktunya, ya, dilihat dari waktunya, itu nominal uangnya berbeda loh teman-teman. Ya. 2 hari saya berkendara menyetir sendiri, pakai mobil sendiri gitu ya, ataupun motor sendiri, dibandingkan dengan naik pesawat terbang, hanya butuh 2 jam. Ya, 2 jam. Saya ingin membebaskan waktu. Saya nggak mau 2 hari di perjalanan. Saya ingin membebaskan waktu ini. Gimana caranya? Naik pesawat. Tapi uangnya kan beda teman-teman. Ya, nominal uang yang dikeluarkan lebih besar naik pesawat. Tapi 2 jam nyampe. Ya, jadi saya sampai Bali 2 jam. Ya, di sana saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan, yang menurut saya lebih penting ya. Ya mungkin meeting lah, ataupun ada bisnis yang lain, atau apapun lah ya, yang menurut dia lebih penting. Daripada saya menghabiskan waktu 2 hari, baru nyampe 2 hari kemudian kan. Gitu, jadi waktu berbanding lurus dengan uang. Oke, John, kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya gini teman-teman. In this life, it's not about money. The most important thing is time. Ya, pada akhirnya di dunia ini teman-teman ya, bukan tentang duit, bukan tentang uangnya, ya, tapi yang paling penting adalah waktu. Save your time, create your moment. Ya, jadi teman-teman pergunakanlah waktu sebaik-baiknya. Jangan buang-buang waktu. Ya,
Menunda-nunda itu buang-buang waktu, teman-teman. Ya, jangan buang-buang waktu. Manfaatkan waktu yang ada secara optimal untuk menciptakan momen-momen berharga. Bukankah hidup itu tentang happiness? Oke, teman-teman, video kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Kalau bingung, putar ulang videonya, tonton dari awal, diresapi lagi. Jangan lupa untuk like, share, dan pastinya komen ya. Bagikan ke seluruh teman-teman ya tentang video ini, time freedom ini. Dan ingin tanya, ingin diskusi, boleh di kolom komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune. Bye. Speed up.